Yogyakarta seakan tidak pernah habis menawarkan pengalaman wisata yang cocok untuk wisatawan dari luar daerah maupun mancanegara. Nah, salah satu yang sudah dikenal mendunia adalah wisata desa oleh Towel Fits. Di mana dan kegiatan wisata apa yang ditawarkan hingga sukses menyedot atensi turis luar negara? Simak pembahasan selengkapnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya Gita Rahma dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Ya pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Mas Muntawil, pemilik Towel Fits. Halo Mas Towil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Towil mungkin bisa langsung diceritakan nih ke pemirsa, Towel Fits itu wisata yang seperti apa sih Mas? Nama saya Muntawil yang biasa dipanggil Towil. Ya, branded kita atau nama kita yang sebagai brand usaha adalah Towil Fits. Ya, kami apa eh, mengenalkan wisata desa dengan naik sepeda tua keliling pedesaan, alam pedesaan seperti itu. Kalau untuk kata fitsnya sendiri Mas, itu artinya apa sih Mas? Kalau Towil kan namanya Mas Muntawil sendiri nih. Towil itu nama saya, kemudian Fit itu nama sepeda dari Belanda, Fietsen Belanda, bersepeda. Jadi memang Fit tidak jauh-jauh dengan apa yang menjadi salah satu alat transportasi Fit sepeda tua Fit. Ceritakan dong Mas, Towel Fits ini tuh sudah ada sejak kapan dan gimana perjalanan dari mendirikan Towel Fits ini sampai sekarang? Towel Fit itu di medio tahun 2006 2007. Kemudian kita memang membidik sebuah wisata desa dengan naik sepeda itu dimulai tahun 2008 Survive. Kemudian mulai dikenal oleh wisatawan mancanegara itu adalah tahun 2010. Jadi kurang lebih 2 tahun itu kita memang benar-benar menjemput bola ya satu demi satu wisatawan mancanegara seperti itu. Jadi memang berawal dari orang mana sih yang suka bersepeda, eh, negara mana sih yang memang sepeda itu sebagai alat transportasi, ya kita membidik yang tidak salah. Jadi kita memang mengedepankan bersepeda keliling desa dengan naik sepeda. Oke, ada di mana sih Mas basicnya Towel Fits ini? Kita berada di Jalan Wates KM 15, tepatnya di Bantar Kulon, Bangun Cipto, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta, Indonesia. Kalau untuk Mas Towel sendiri nih, Mas Towel ini memang warga asli Sentolo atau gimana Mas? Jadi saya sendiri dari tahun 94 itu masuk wilayah Yogyakarta. Jadi di sini adalah tempat belajar yang mana eh, Yogyakarta sebagai kota wisata, Yogyakarta sebagai kota pendidikan, Yogyakarta sebagai kota budaya ya, yang pasti adalah kental banget. Jadi saya sebenarnya datang dari Boyolali, Sentral Jawa, Jawa Tengah. Kemudian saya masuk Jogja itu pertama kali bekerja sebagai waiters di Candi Prambanan atau tepatnya di Ramayana Ballet Candi Prambanan. Seperti itu tahun 94. Nah, disitulah saya mulai bernetworking dengan para wisatawan mancanegara. Terbukalah sebuah pintu dunia. Wah, ini keren banget. Jadi banyaknya karakter budaya yang ada, kemudian juga bisa belajar satu sama lainnya sama para wisatawan. Nah, ini saya belajar banget dengan satu sisi budaya, satu sisi bahasa, kemudian memberanikan diri untuk bagaimana bisa menggali sebuah potensi yang ada pada wisatawan maupun potensi yang ada di Yogyakarta. Berarti bisa dibilang Mas Towel ini datang ke Jogja karena bekerja ya Mas. Tapi kalau untuk yang ini Mas, melatar belakangi membuat Towel Fits ini tuh apa sih Mas? Wah, ini perjalanan proses sangat panjang. Tadi memang saya berangkat datang ke Yogyakarta masih bingung masnya. Masih bingung mau kerja apa karena memang skill skill saya itu kurang banget karena lulusan SMA, kemudian dari desa, kemudian ya itu ketemu wisatawan mancanegara itu kayak kebuka dunia. Akhirnya wah ini untuk belajar banget, keren banget. Jadi ada kesempatan, ada kemauan, kemudian ada suatu motivasi yang sangat tinggi untuk merubah hidup. Wah, saya nggak tahu kalau sampai saat ini, di titik ini. Tahun 2000 saya mulai punya satu sepeda.
Kemudian sepeda tua itu sebagai salah satu alat transportasi sebenarnya sebagai apa ya namanya ya mengisi waktu ya hobi seperti itu karena masuk bekerja terus ya harus punya hobi dong ya seperti itu akhirnya kok tahun 2023 kemudian saya eh, udah apa resign dari perusahaan furniture dan handicraft tersebut kemudian saya mendirikan sendiri tetapi sebelumnya adalah kita waktu sebelum mendirikan namanya Pojok itu memang saya kenal kenal dengan beberapa kolektor sepeda, pemerhati sepeda, bengkel sepeda. Kemudian ketemulah kolektor besar yang ada di kota Kediri. Itulah yang menakjubkan perhatian saya dan saya sangat kaget terinspirasi dari hal-hal itu. Jadi ribuan sepeda kok hanya nganggur. Bagaimana bisa dimanfaatkan? Dan itu satu cara bahwa kapan ya saya punya sepeda banyak. Artinya saya bekerja, saya memang menabung satu demi satu itulah. Akhirnya saya tahun 2007 merintis Towel Fit paguyuban kami masih berjalan kemudian saya getol banget memang apa namanya networking saya waktu itu mah di Eropa jadi saya tidak mulai dari Indonesia jadi memang network di Eropa kemudian menjadi salah satu program tour Indonesia adalah Towel Fit akhirnya nama Towel Fit kami kembangkan di Eropa. Ya, berarti perjalanan yang sangat panjang dan semua berawal dari koleksi sepeda tua ya Mas ya. Nah, kalau ngomongin soal sepeda tua nih Mas, koleksinya dari mana aja sih Mas? Dan sekarang sudah berapa koleksinya? Koleksi sepeda saya ada beberapa ya, kebanyakan juga dari Jogja, dari Solo, dari Klaten, dari Purworejo, dari Semarang. Jadi saya waktu itu memang berburu sepeda. Saya hunting satu demi satu. Dan sepeda itu juga udah banyak yang bermerek. Artinya merek dengan merek Simplex, ada merek Gazelle, ada Vongers, ada Batavus, ada BSA, ada Hummer, ada Rally, ada Philip. Aduh banyak banget merek-merek yang saya punya. Akhirnya terkumpullah sepeda-sepeda yang ada di rumah kami itu memang saya punya tujuan tidak hanya untuk pamer, tidak hanya untuk dimiliki di sawang atau dilihat ditunjuk gigi enggak, tapi saya memang sudah punya tujuan dari awal bahwa bagaimana saya bisa memanfaatkan sepeda itu sebagai alat transportasi keseharian. Kalau tidak bisa keseharian, oke lah untuk wisatawan mancanegara. Akhirnya sepeda kurang lebih 120 unit numpuk di rumah itu bisa dimanfaatkan untuk para wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Oke, seperti itu, Kak. Apa sih Mas yang menarik dari sepeda tua sampai Mas Towil ini mengoleksi sebegitu banyaknya gitu? Sepeda-sepeda tua satu demi satu kan punya histori yang sangat tinggi ya. Memang Ya. waktu itu sepeda digunakan oleh kaum-kaum yang memang apa kaum ningrat, kaum ya pastinya adalah menengah ke atas ya. Jadi untuk ke kantor, untuk kuliah, untuk bekerja segala macam kan memang sepeda-sepeda itu sangat legend banget heritage ya. Akhirnya memang ada beberapa varian sepeda yang memang digunakan untuk transportasi keseharian, untuk ke pasar, untuk ke sawah itu ada juga. Dan saya memang mengkoleksi hampir semua sepeda yang ada yang beredar di Indonesia ini. Ya. Kenapa Mas pada akhirnya memanfaatkan koleksi sepeda itu untuk pariwisata? Apa yang menggugah Mas Towil? Yang pastinya adalah untuk apa ya menumbuhkan satu kreativitas juga untuk menumbuhkan suatu perekonomian ya pastinya karena saya sendiri juga belum aman waktu itu ya dalam artian wah harus menciptakan hal yang berbeda wisatawan dari satu sisi hobi yang ini memang saya yakin tidak banyak orang yang melakukan di tahun-tahun 2008 sampai tahun 2010 ya itu belum banyak. Nah saya sudah memulainya. Saya itu malah sudah getol banget dengan wisatawan mancanegara. Nah itu memang menggugah kembali bahwa sepeda yang bisa digunakan dimanfaatkan itu adalah dari beberapa negara artinya yang getol dengan naik sepeda itu sendiri berwisata sepeda di keliling desa dengan realita kehidupan yang ada dengan naik sepeda tua yang punya nilai histori yang sangat tinggi. Ya asik banget ya kayaknya ya. Nah saya jeda nih Mas Towil akan cerita kepada kita apa sih wisata yang ditawarkan oleh Towil Fits. Tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Pemirsa Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Bersama saya Gita Rahma dan masih terhubung dengan kita Mas Towil, pemilik Towil Fits. Oke Mas Towil, mungkin bisa diceritakan nih ke pemirsa, potensi apa sih Mas yang dimiliki oleh Dusun Bantar yang kemudian ditawarkan oleh Towil Fits ini sebagai kegiatan pariwisata? Potensi yang ada di wilayah Bantar ini adalah seperti desa-desa yang lainnya di Yogyakarta dan Indonesia pastinya. Jadi memang kalau kita telaah sedalam-dalamnya bahwa desa ini biasa banget, serius.
ya ada kehidupan masyarakat yang sehari-hari ada. Nah, Iya. kami ini menawarkan bahwa realita kehidupan ini itu konsep kami adalah sebagai sebuah kearifan lokal yang harus disampaikan karena ini memang ada sebuah apa garis merahnya yaitu adalah interaksi interaktif itu. Oke. Contohnya ya, kalau di negara-negara Belanda khususnya itu kalau orang luar itu biasanya kan apa-apa itu disiapkan di supermarket ataupun yang ya nggak ada di sini. Artinya sumur di sini ada bisa menimba juga kita bercerita ya, telling story lah seperti itu. Kemudian ada beberapa buah-buahan yang memang musim ya. Ada mangga, ada kelengkeng, ada jeruk, ada jambu, ada pisang, ada nanas. Itu banyak sekali di sini. Nah, itu adalah sebuah potensi yang ada di wilayah ini. Termasuk itu kegiatan masyarakat yang ada saat itu. Ya, persawahan entah sedang panen, entah sedang tanam padi, entah sedang merumput. Kemudian kegiatan masyarakat yang sedang sudah berlangsung lama itu termasuk membuat tenun tradisional, kemudian juga membuat emping, kemudian membuat tempe, membuat ketupat, kemudian juga lagi momong anaknya, kemudian lagi bersih-bersih rumah ataupun apa. Nah, kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada itulah yang kami sampaikan karena memang ini adalah sebuah realita kehidupan yang ada di wilayah ini dan ditopang sebuah desa yang dilewati oleh jalur kereta api yang mana merupakan sebuah kereta api menjadi salah satu alat transportasi di era dulu dan saat ini masih ada. Kemudian ada dua jembatan Bantar, kemudian ada jembatan Beling yang mana heritage banget di jembatan itu. Artinya kita juga menggali potensi-potensi yang ada di wilayah ini, termasuk adalah irigasi. Irigasi yang sangat deras mengalirnya dari mengalir persawahan-persawahan itu. Nah, kita bisa bercerita apa yang ada di wilayah ini. Oke, Toil Fits ini kan menawarkan wisata desa ya Mas ya. Nah, perbedaannya wisata desa dengan desa wisata itu apa Mas? Nah, ini wisata desa dan desa wisata. Kenapa? Karena mengalir banget. Jadi wisata desa yang kami usung adalah memang pemikiran saya adalah wah kalau aku mengindirikan desa wisata artinya juga kita harus menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Wah, susah, nggak punya uang yang banyak, tidak punya teamwork yang banyak juga. Jadi artinya bahwa saya berangkat dari hobi dan saya melihat bahwa berawal saya hidup di desa dan saya juga melakukan apa yang menjadi suatu kebiasaan orang desa. Kemudian, oh ini menarik ini. Wisata desa, wisata apa yang ada di desa. Bukan desa wisata. Desa yang diada-adakan untuk dijadikan wisata. Oh enggak, saya balik. Wisata desa, wisata apa yang ada di desa. Adalah sebuah potensi atau kearifan lokal itu yang ada kita sampaikan, kita menjadi sebuah edukasi. Jadi artinya ini bisa menjadi sebuah wisata edukasi, wisata realita kehidupan seperti itu. Itu yang mendasari saya membuat wisata desa dengan naik sepeda tua. Oke, jadi kegiatan pariwisatanya ya natural aja ya Mas, mengikuti kegiatan sehari-hari yang ada di Dusun Bantar itu ya? Sangat natural. Jadi ini memang di sini itu udah ada ya. Jadi saya tidak mau terjebak dengan sebuah oh harus tanam padi setiap saat. Oh tidak bisa karena memang di sini musiman ya. Musim Betul. padi di sini ada dua kali musim padi. Satu kedelai, kemudian ada melon, ada apa namanya cabai, ada banyak hal ya. Jadi artinya bahwa nah saat kami mengolah dengan telling story yang kuat seperti itu karena sangat menarik bahwa sebenarnya adalah ada interaksi interaktif antar masyarakat dan para wisatawan itu jauh lebih segala-galanya. Jadi alamnya juga menyampaikan sebuah pesan memang dari awal kalau kami berpikir bahwa dari dunia metropolitan kemudian menjadi sebuah kesetop ataupun diheningkan dengan suasana alam pedesaan, kemudian satu hal bahwa masyarakatnya sangat ramah-ramah yang memang natural, tidak dibuat-buat. Itu yang menjadi modal dasar kami untuk menyampaikan bahwa ini layak untuk disampaikan kepada dunia. Kalau ngomongin soal wisatawan nih Mas, kebanyakan kan turis mancanegara ya Mas. Nah, terlepas dari network yang sudah Mas Toil punya sebelum mendirikan Toil Fits, untuk promosinya menarik turis mancanegara datang ke Toil Fits itu gimana Mas caranya? Jadi ini memang cara kami adalah marketing adalah hospitality pastinya. Jadi memang kita natural ketulusan memberikan sebuah pengalaman atau menceritakan sebuah keadaan desa ini dan dengan tulus ikhlas dan kita tidak menutup-nutupi. Memang kita membuat sebuah apa namanya honesty dan culture natural seperti itu ya. Kalau boleh tahu nih Mas, turisnya datang dari negara mana aja sih Mas? Kalau dari negara-negara yang datang di sini adalah nomor satu adalah Belanda, kemudian Jerman, kemudian Denmark, kemudian Suriname, Perancis.
Italia, Finlandia, Amerika juga ada, India. Ya, itu yang mendominasi. Yang paling mendominasi adalah dari negara Belanda dan Jerman. Kemudian Italia itu. Itu yang sangat sangat kenceng sekali. Kalau dihitung setahun bisa berapa wisatawan Mas yang datang ke sana? Tahun wisatawan dari tahun 2010 kurang lebih ada 700 sampai 1000 orang ya. Jadi wisatawan mancanegara itu. Jadi kalau kita kelompok-kelompokkan, karena memang ini kebanyakan adalah wisatawan yang family trip ya. Entah satu family itu ada isinya 6 orang, ada 2, ada 4, ada 10, seperti itu. Jadi kadang kalau grup sangat jarang sekali. Paling grup itu paling bisa dikatakan tidak tidak sering, tapi ada ya kurang lebih ya ada satu satu grup itu 20 orang, ada 30 seperti itu. Oke, sejak awal pendiriannya Toil Fits ini Mas, apakah memang sengaja Mas menyasar wisatawannya ini turis mancanegara? Iya betul. Jadi memang dari awal karena tadi saya networking dan tergugah bahwa orang dari mancanegara itu sangat care ya, sangat peduli banget dan jarang sekali menemukan apa yang tidak pernah ditemukan. Jadi saya memang membidik sebuah kejelian. Ya ini ada bekerja yang cerdas, artinya bahwa kita menyampaikan ini memang yang notabene keseharian dengan dunia metropolitan yang selalu di kantor, kemudian juga sebuah hiruk pikuk seperti itu, dan kami kenalkan tempat wisata yang memang berbasis alam pedesaan seperti itu. Jadi memang dari awal bahwa ini harus mancanegara yang bisa menghormati atau menghargai seperti ini dan bisa menjaganya. Artinya bahwa ini kita memang mengenalkan menjadi sebuah basic kehidupan masyarakat Indonesia dari sebuah desa di sini. Dari testimoni para turis nih Mas, apa kegiatan yang paling mereka suka dari semua kegiatan yang ditawarkan Toil Fits? Kegiatan hampir semua suka ya. Memang tadi bahwa ini ada impresif dari tahun 2008 hingga saat ini loh. Ini sebuah kebanggaan suatu saat akan saya gelar ini impresif yang ditulis oleh para wisatawan mancanegara itu. Jadi kalau saya buka satu demi satu itu kok ini kok tidak ada sebuah komplain. Artinya bahwa memang benar-benar menikmati menikmati apa namanya wisata ini. Benar. Jadi saya bisa dicek di tulisan kami, tulisan para wisatawan itu adanya adalah happy dan senang karena memang ini sebuah wisata wisata edukasi sebenarnya yang kita kenalkan lebih dekat dengan masyarakat, dekat dengan para guide-nya, dekat dengan kita. Jadi memang sistem apa ada kekeluargaan yang sangat erat banget. Jadi ya inilah ada interaksi interaktif toleransi yang sangat sangat tinggi banget di wisata ini. Pemirsa, usai jeda kita masih akan ngobrol dengan Mas Muntowil tentang wisata desa menggunakan sepeda tua bersama Toil Fits. Tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya Gita Rahma dan masih terhubung dengan kita, Mas Muntowil dari Toil Fits. Oke, Mas Muntowil, ini kan sudah mendirikan Toil Fits sudah sejak lama. Nah, kalau kita flashback ke belakang, Mas, gimana sih respon warga setempat ketika pertama kali ini ada bule datang ke Dusun Bantar untuk berwisata di sana? Wah, saat itu memang masyarakat sangat kaget banget. Ada wisatawan mancanegara keliling desa dengan naik sepeda. Masih tanya, Mas Wil, memang bisa orang Belanda atau orang-orang luar itu naik sepeda? Lah, wah kebalik-balik ini ya. Kalau saya terangkan bahwa justru malah sepeda ini dari negara-negara sana, dari Belanda. Saya mengajak dari orang Belanda, orang luar itu malah saya berangkat dari melihat produk sepedanya itu dari Belanda, hasilnya dari Belanda, Vongol dari Belanda, seperti itu. Artinya mereka lah yang suka naik sepeda, yang bisa naik sepeda. Nah, waktu itu juga kaget karena banyak sekali anak-anak kecil itu pada takut. Itu era tahun 2007 dan 2008. Pada takut lari semua. Itu wah ini bagaimana ya? Karena memang mungkin ya warna kulit berbeda, kemudian rambut juga berbeda, besar kecilnya berbeda. Itu menakutkan, bener itu. Akhirnya saya pelan-pelan satu demi satu saya mendekatkan, kemudian saya masuk sekolah, kemudian ketemu di jalan, itu saya kenalkan pelan banget. Kalau sekarang berbalik arah 1000 derajat, malah ada tamu samperin, tos, kenalan, udah bisa mengajar bahasa Inggris, itu luar biasa. Jadi ada efek-efek yang memang apa ya namanya ya, mengena lah. Jadi akhirnya bahwa
Ya ini namanya edukasi, artinya juga kita saling saling mengenalkan, saling memberi sebuah informasi maupun edukasi di dalamnya. Ini berbalik arah. Dan juga masyarakat di sini sangat benar-benar welcome sekali hingga saat ini. Sempat ada penolakan nggak sih Mas dari warga setempat, atau mungkin ada tantangan atau kendala yang sampai sekarang juga masih dirasakan oleh Toil Fits? Tantangan itu hanya pembangunan yang notabene adalah kekinian itu ya. Kalau tantangan dari masyarakat serius, welcome, serius. Jadi masyarakat sangat sangat apresiatif banget. Oke, keberadaan Toil Fits ini kan sudah sukses ya Mas mengangkat potensi pariwisata yang ada di Dusun Bantar. Nah, bagaimana pada akhirnya dari setelah berhasil mengangkat potensi pariwisata ini juga bisa mengangkat perekonomian dari warga setempat? Ya pasti adalah kita menyuguhkan bahwa adanya wisatawan mancanegara ini dan kegiatan masyarakat yang sudah berlangsung dari dulu. Nah, mereka atau beliau-beliau tidak terganggu dengan hal-hal seperti ini. Malah ya, kalau tidak ada saya, beliau itu juga tetap jalan. Jualan tempe ya tetap jualan tempe, jualan sayur ya jualan sayur, membuat tenun ya tetap tenun, membuat emping ya tetap emping. Nah, adanya kami ada tambahan untuk beliau-beliau itu. Jadi akhirnya ya happy semua seperti itu. Jadi memang beliau-beliau juga tidak tergantungkan dengan keadaan adanya Taulfit ini. Oke Mas, kalau misalnya boleh di-share nih ke penonton atau pemirsa di rumah, sebenarnya seberapa menguntungkan sih Mas berbisnis wisata unik kayak Toil Fits ini? Sebenarnya kalau menguntungkan sangat ya, karena yang pasti adalah senang dulu. Senang dengan pekerjaan itu adalah yang paling untung ya. Dan pasti adalah kalau bisa menjadi passion, yaitu yang menguntungkan lahir batin. Seperti itu ya. Ya pasti menjanjikan kalau bisa mengolah dengan serius. Dan pasti adalah harus konsisten. Dan harus berjiwa besar dan disiplin. Dan pasti adalah selalu memberikan yang terbaik untuk para wisatawan, mau wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Hal konsisten apa Mas yang Mas Towil selalu lakukan dari dulu sampai sekarang, sampai akhirnya Towil Fits ini tuh bisa bertahan sampai sekarang? Yang pasti kelas kita harus selalu menggali keilmuan ya. Ilmu yang terjadi perkembangan zaman yang saat ini seperti itu. Zaman digital ya kita tidak boleh ketinggalan hal itu. Kemudian juga inovasi ataupun kegiatan masyarakat karena juga di sini ada suatu perkembangan yang sangat mencolok artinya seperti itu. Jadi artinya bahwa kerukunan, keilmuan, kemudian kebudayaan itu sendiri yang perlu kita jaga seperti itu. Dan inovatif kami adalah tidak hanya bersepeda di wilayah Bantar ini, kami mengembangkan di beberapa lokasi yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, seperti itu. Oke, Towil Fits ini kan sudah berhasil ya Mas mengangkat potensi pariwisata yang juga sekaligus mengangkat potensi atau mengangkat perekonomian warga setempat di Dusun Bantar gitu. Nah, bagaimana Mas dukungan dari pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten setempat terhadap keberadaan Towil Fits ini? Nah, ini dukungan pemerintah karena ini Towelfit adalah memang bersifat yang kemandirian sangat tinggi banget ya, benar-benar mandiri. Nah, pemerintah di sini adalah ya memberikan sebuah fasilitas infrastruktur jalan yang diperbaiki, kemudian juga lampu-lampu juga disiapkan, kemudian kebersihan, penataan itu juga mulai dikembangkan. Ada pohon-pohon ditanam, kemudian bunga-bunga di pinggiran sawah ditanam. Itu adalah program-program pemerintah yang juga menyambut bahwa desa ini juga layak untuk dijadikan sebuah desa wisata. Nah, nanti wilayah dari kelurahan atau pemerintahan ini, karena ini saya yakin bahwa wilayah ini itu tidak hanya milik milik desa, tapi sudah dikenal oleh dunia. Artinya juga ini milik salah satu aset untuk Kulon Progo dan Yogyakarta. Nah, ini pemerintah juga selalu gencar sekali memberikan suatu informasi ini. Salah satu adalah Towilfit sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di Kulon Progo. Terakhir nih Mas Towil, apa Mas harapan ke depan untuk Towil Fits atau mungkin untuk wisata di Dusun Bantar khususnya? Yang pasti adalah Yogyakarta harus selalu dijaga ya untuk kearifan lokalnya, kemudian juga untuk kedepannya satu sisi budaya yang selalu harus dikembangkan. Artinya juga dijaga, dikembangkan, dilestarikan, kemudian disampaikan kepada khalayak umum. Nah, ini tugas kita bersama bahwa Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata dunia. Nah, ini saat kita bareng-bareng untuk menyambutnya dan pasti adalah jangan pernah menyerah bahwa dengan sisi satu budaya, dengan suatu kearifan lokal ini, Yogyakarta akan semakin kuat dan semakin istimewa. Seperti itu.
Pemirsa, 30 menit sudah Deep Talk menemani Anda ngobrol tentang keunikan wisata bersama Towil Fits yang berhasil mengangkat potensi Dusun Bantar di Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Kini saatnya saya Gita Rahma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.